Triton semuanya. Hari ini udah rame-rame nih kedatangan wisuda April HMO Triton ITB 2023. Sebelum kita mulai mungkin kita mau kenalan dulu nih dari Kak yang paling ujung. Kenalin, aku Kilang. Boleh Kak nama panggilan, nama lengkap, nomor anggota sama asal daerahnya. Oke, mungkin kalau nama lengkap aku Muhammad Fauzal Rizky Rangga. Panggilan aku Kilang, asal nomor anggota Triton 1803, asal daerah dari Lamongan, Jawa Timur. Gue Muhammad Raka Indiansyah, Triton 16031, asal Palembang. Nomor udah. Halo semua, aku Safina Gama Rizky Nabila, panggilannya Gama, Triton 19039 dari Bekasi. Oke, halo semuanya, aku Nabila Sabila Yanti, dipanggil Nabila, Triton 19024, asalnya di Bandung. Halo guys, nama aku Veno Fatur Rahmat, bisa dipanggil Veno, nomor anggota Triton 17019, asal dari Cirebon. Halo, nama aku Billy Jonathan, Triton 18003, asal dari Bandung. Oke, aku sendiri tapi aku bukan wisudawan. Aku di sini bakal nanya singkat nih tentang gimana sih kehidupan para wisudawan ini pas jadi mahasiswa oceanografi. Gue mau kenalin dulu, nama aku Kantiana Ranggani, biasa dipanggil Kanti. Aku Triton 22065, asal daerah aku dari Jakarta Selatan. Oke, langsung aja next ke pertanyaan pertama. Sebelum masuk ITB, dulu apakah kakak wisudawan sudah mengenal program studi oceanografi? Dari siapa yang mau jawab dulu? Dari Kak Billy, tadi kenalan dari Kak Billy. Kalau aku awalnya nggak tahu, tapi ke SMA tuh diceritain sama kepala sekolah kalau oceanografi itu bagus, terus katanya banyak jalan-jalannya, ya aku tertarik dan akhirnya daftar ke FITB. Kalau aku sebenarnya baru tahu pas kelas 3 SMA itu pas nyari-nyari, terus ada guru BK nyaranin ini oceanografi ini karena emang daerah aku kan Cirebon ya, kemudian terus dekat juga dari laut, terus potensinya juga besar di situ dari daerah aku, jadi ya udah akhirnya aku apply di situ juga sesuai cita-cita gitu. Oke, kalau aku sebenarnya baru tahu juga. Sebenarnya baru tahu itu pas SBMPTN sih, kayak oh ternyata ada oceanografi gitu ya. Terus kayak kakakku pernah bilang dulu kayak cobain aja oceanografi karena ya alasan basic dia kayak ya Indonesia kan nih lautnya sangat luas, kalau kayak latar belakangnya itu lah ya. Nah itu kayak aku juga selama ini aku besar dari dekat daerah laut ya, apa salahnya juga aku mencoba di oceanografi gitu. Kalau aku sebenarnya selama ini tertariknya ke kelautan, masa laut doang itu taunya, terus yaudah yang sering terdengar kan kelautan, terus karena tiba-tiba lupa dari mana taunya, cuma yaudah di ITB ada FITB dan di dalamnya ada oceanografi, yaudah baru tahu. Kalau gue sendiri kan karena SBMPTN jatuhnya pilihan kedua FITB ya. Jadi baru eksplornya pas kuliah, pas TPB. Ternyata seru. Mungkin sama sih, aku juga baru tahu waktu udah terterima di ITB. Karena aku juga pilihan kedua di SNMPTN. Dia agak suka duga sih. Jadi overall nih sebenarnya sebelumnya pada nggak tahu ya ada oceanografi di ITB gitu. Pas masuk baru tahu ada oceanografi gitu ya. Benar. Oke nih, pertanyaan selanjutnya relate sama pertanyaan sebelumnya, alasan kenapa tiba-tiba milih oceanografi gitu. Kan kalau misalnya di ITB kan ada penjurusan dulu gitu, kecuali yang udah peminatan. Ini kenapa nih kakak pada milih oceanografi? Tuh, dari Kalau aku sih alasannya karena aku masuk ITB bingung nih mau masuk apa nih, jurusannya ada 4. Cari-cari kira-kira apa, karena aku passion di fisika dulu ya adalah mungkin masuk antara oceanometrik, dan karena aku tidak mau yang ada terlalu random jadi aku oceanografi aja karena fluidanya masih cair. Kalau gue kan awalnya milihnya kita kayaknya fisika kan ya. Nah gue akhirnya keterima nih pilihan kedua, gue cari yang masih ada sedikit fisikanya, itu oceanografi, dan juga katanya juga selain fisika ada jalan-jalannya juga. Kalau aku kenapa alasan milih? kenapa? Ya karena waktu itu pas SMA tuh sangat tertarik ke laut, entah kenapa, tentang laut, terus ya udah. Jadi dari sebelum masuk ITB sampai penjurusan juga udah. Ya udah OSE. Kalau aku ini sebenarnya fun fact dan TMI juga. Jadi aku pas SBMPTN itu pertama kali milih FITB. Sebenarnya aku dulu kayak pas TO gitu aku milih SRPK terus kayak tiba-tiba kesambut apa aku nggak tahu aku milih FITB, terus kayak aku
apa ya yang bagus, kayak kakak bilang oceanografi aja, oceanografi kayak di kasus kayak cobain aja oceanografi. Terus kayak aku nyari tahu kayak wah ternyata oceanografi tentang laut juga. Terus aku mikir kayak aku lebih cocok kalau untuk kerja di lapangan tuh mending aku di bagian laut-lautnya sih, walaupun aku juga kayak kurang bisa survive mungkin ya, tapi aku mikir kayak oke, OSE kayak seru juga, jadi aku milih OSE. Kalau aku sendiri, aku lihatnya kan dari apa ya, dari potensi dulu kan, dari potensi tempat tinggal aku kan, karena tadi balik lagi kan dekat laut juga gitu. Nah terus cari-cari ini mikir nih di ITB itu apa sih yang jurusan yang nyambung laut tuh, kan awalnya mikir kan antara mungkin FTTM yang bagian offshore atau FTSL yang teknik kelautan gitu, tapi itu ternyata ada oceanografi juga gitu. Nah terus pas itu akhirnya pas ngulik-ngulik, oh ternyata di apa ya, di kamera-kamera ini kan seru, jalan-jalan gitu, lebih banyak exploring gitu kan. So jadi I choose it gitu. Jadi di situ sih kayak apa ya, alasannya tuh lebih ke pengen apa ya, nge-explore dari daerah domisili aku sendiri gitu, tempat tinggal aku sendiri gitu, dan nyambungin itu sama keilmuan aku mau pasti. Kalau aku sih karena banyak jalan-jalan ya. Dan terbuka Itu ngobrol dari semuanya ya. karena emang rata-rata Intinya itu. iya mahasiswa oceanografi yang masuk oceanografi karena mau jalan-jalannya gitu ya. Kita SSI tapi banyak jalan-jalannya gitu. Lapangan habis. Iya. Lapangan habis. Oke, keren-keren banget nih alasannya. Next, pertanyaan ketiga nih. Bicara tentang realita perkuliahan di oceanografi. Tapi banyak nih ceritanya kan. Bisa 1 jam nih kayaknya ya. Oke, aku mau nanya realita perkuliahan di oceanografi dari suka dukanya dulu deh Kak. Mungkin bisa dari teman dulu atau Nah, yaudah kita aku bahas dari positifnya dulu aja ya. Sukanya karena anak-anak jurusannya tergolong kecil, masa jumlahnya cuma sekarang paling 70 ya, 50-70 orang, jadi erat gitu. Masa ya pasti, masa nggak kenal 70 orang, masa nggak dekat sama 70 orang itu. Terus kalau di OSE-ITB sendiri, menurut aku kualitas dosennya itu patut diacungi jempol, karena emang beliau adalah pakar di bidangnya masing-masing. Terus apa lagi? Terus ya udah, kalau menurut aku negatifnya berat banget ya pasti. Terus misalnya bagi kalian yang mungkin masuk OSE-ITB mikirnya oh banyak jalan-jalannya, iya betul sekali teman-teman, banyak jalan-jalannya, tapi banyak matematikanya juga, banyak fisikanya juga. Jadi laporannya juga banyak banget tuh, jadi ya udah dikuat-kuatin aja mental. Oke. Apa ya positifnya? Udah langsung negatif ya. Kata mungkin kalau aku ya, karena aku ngerasain kayak dulu TPB IPK aku gak bagus banget, kayak bisa dibilang bawah 2. Terus kayak gak tau somehow di OSE, mungkin karena aku merasa kayak oh OSE ini bidang aku, jadi aku bisa malah ngejingklak IPK aku tuh di OSE itu, bahkan kayak beneran kayak bisa sampai IP 4 lah NR-nya dalam semester itu, beneran kayak dari yang bawah banget tuh emang beneran naik. Mungkin menurut aku itu sih kayak kelebihan kayak realita di OSE-nya tuh, karena mungkin gak minat ya. Cuman kayak tentunya kalau misalkan kayak dukanya bener sih kayak laporan, terus tugas-tugasnya kayak aku kira wah bakal banyak jalan-jalan, ternyata kena pandemi, terus kerjanya depan laptop mulu, sampai masuk UGD di hari lebaran itu ngerjain UAS, nggak sebut nama dosen takutnya ada apa-apa, tapi intinya itu beneran kayak perjuangan itu buat lulus di OSE. Aku nggak tahu kenapa kayak beneran kayak ngeliat orang-orang tuh kayak orang-orang enjoy sih kuliah, sedangkan kayak aku tuh beneran kayak nangis darah ngerjain TA sampai kayak bener-bener pengen nangis, beneran kayak udah stres kayak. Tapi overall ya udah sih, kayak kalau aku rate OSE dari 0 sampai 10, funnya sih 7,5, tapi kalau stresnya 11 sih. Gitu. Overall sih sama sih, kayak positifnya ya kalau dari yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau aku sih lebih ke apa ya, lebih ke teman-temannya sih. Kalau menurut aku ternyata teman-temannya tuh apa ya, kelihatan berusaha untuk mengenjoykan gitu loh, mengenjoykan dari apa ya, dari budget, dari apa ya, dari prosesnya gimana gitu. Walaupun sebenarnya ya realitanya kan ya lanjutlah ke negatifnya ya, realitanya kan ternyata apa yang dipelajari itu ternyata sulit gitu, lebih sulit gitu, apalagi tentang persamaan kayak gitu kan benar-benar
kayak codingnya juga lebih kompleks gitu. Jadi terus juga kayak praktikumnya tuh praktikumnya kalau waktu zaman aku tuh sih sampai 5 gitu, sampai 5 kayak seminggu tuh sampai pernah seminggu tuh harus ngumpulin 5. Itu tuh benar-benar kalau menurut aku mah benar-benar gila sih, gila banget sih menurut aku. Itu benar-benar, menurut aku tuh realitanya di situ gitu, kayak ya gitu. Bukannya sih di situ. Di situ sih. Jadi intinya tadi positifnya tadi overall udah sama, tapi aku lebih lebih appreciate ke orang-orangnya sih, orang-orang di sini sih kayak berusaha untuk mengenjoykan sih, berusaha untuk happy gitu. Dan negatifnya ya tadi itu prosesnya. Oke. Kalau sukanya sama sih kayak yang lain, tapi kalau ngomongin dukanya lebih ke ininya sih apa? Jumlah sidangnya ya kebanyakan ya. Kalau nanya anak-anak di jurusan lain tuh, kamu berapa kali sidang? Cuma 2, kalau kita 5 ya. 3. Aku rakam pada segitu. Ini kalau suka paling udah disebutin semua ya. Jadi kan emang dari orang-orang di OC-nya itu enak. Dan bahkan kalau yang aku salut sih kayak di setiap angkatan itu pasti kayak erat gitu, mau saling bantu. Misalkan ada yang susah, ya udah dibantuin, juga diajarin, jadi enak. Sama meskipun dibilang mata kuliahnya berat, tapi aku agak suka di OC itu mata kuliah itu lebih tertata gitu. Jadi kayak ya emang di awal agak ini masih kayak ntar masih bingung tuh mau apa, tapi ya itu ntar ada tujuan itu ntar belajar di akhirnya. Ya dukanya itu sih, karena di akhir itu ntar kita numpuk ada praktikum 1 minggu 5 kali gitu. Ya benar, dia nggak tidur sama sekali. Sama mungkin waktu tugas akhir itu ya di OC kalau untuk penguji adalah tidak lama. Oke. Kalau gue kesukaannya mungkin mostly udah disebutin, tapi gue tambahin dikit karena gue mostly sama anak 16 selama 15-nya itu benar-benar kayak deket banget gitu sama anak OC gitu, jadi saling membantu dan saling support lah. Nah kalau saya gue ya terus zaman gue masih di Bali guys. Nah dukanya gue proses TA-nya nangis darah itu terjadi waktu sidang. Terus juga apa namanya, gue pertama kalinya di kuliah tuh IPK nyentuh 0, iya, nyentuh 3,5 di atas ya. Oke. Di OC. Bayangin tuh. Sangat. Tapi intinya kalau dari jawaban kakak nih, yang paling sukanya itu dari pertemanan ya, kalau di OC itu erat banget dan saling membantu gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk dukanya ya tadi ya laprak, terus ya pelajarannya ya gitu, terus jumlah sidangnya yang 4 atau 5 ya. Tapi Itu untungnya dulu sekarang kaliannya. ya, untungnya sekarang udah 3 Itu ya. 5 tuh kalau lulus semua tuh bisa jadi 7. Oh. Kalau terima kasih. misalnya Iya. pengujinya tidak setuju, nanti sidang tertutup. Gitu. Terus kalau bisa lulus bersyarat juga. Oh iya. Jadi udah lulus tapi sidang lagi. Terima kasihlah kalian ya, kelahiran 2020. Awas kalau kalian 3 aja masih malas, awas. Oke, sekarang abis realita nih, aku mau nanya momen paling berharga di OC yang nggak pernah bisa dilupain nih. Lagi kan ada rata-rata nih nggak kena pandemi ya, kakaknya ada yang 16 dan 17. Jadi momennya yang paling berkesan apa? Dari siapa ya? Ini kan ngobrol awal karena aku. Gue pertama dari Pixar dulu ya. Oke. Gue termasuk orang yang bisa berenang. Jadi pas ada latihan tes renang, itu gue di kalau 2 meter tahu kan yang ujung dekat ini kan kolam C kan. Nah, gue di situ. Cara Dan kayak cara kayak ini. Dan lucunya gue itu masih tenggelam di situ. Jadi benar-benar kaki gue tuh nyentuh bang. Kayak gini gue ingat banget itu. Jadi ditolong oleh ininya Nabil ya, Nabil 13 gitu. Itu beneran gue kaki gue nyentuh dasar. Nah terus Suros gue tuh kan selam bareng ini kan anak 16 ya, itu literal gue gila
itu kesempatan sekali seumur hidup, soalnya Aslam kan ini kan benar-benar ke bawah gitu, itu cakep banget. Di Bali ya kak? Benar-benar cakep banget gitu. Insya Allah nggak akan bisa terulang. Kayaknya. Oke, next ya kak. Ya, aku udah paling berkesan tuh dua ya. Satu dari sisi aku sebagai mahasiswa. Yang pertama itu aku ingat banget semester 5. Nah, yang pertama itu aku semester 5 lagi pekan UTS, terus ada anggaplah hari Selasa itu dikasih ujian take home harus selesai dalam 24 jam, sedangkan hari Rabunya itu pagi-paginya ada ujian yang mata kuliahnya berat banget gitu. Terus ya udah akhirnya sedangkan yang take home itu aku dan teman-teman angkatanku yang ambil tuh beneran gak tahu sama sekali gitu, belum pernah diajarin. Terus ya kita akhirnya begadang, sedangkan yang Rabunya tuh aku belum belajar sama sekali, jadi ya udah beneran dari Selasa sampai Rabu itu aku nggak tidur nyenyak gitu, jadi kayak sampai laptopnya di atas meja terus aku di bawah tidur nangis gitu. Terus kayak ya udah kayak tidur ayam gitu, terus pas ngerjain ujian nangis gitu. Terus yang kedua, momen paling berkesannya itu kemarin tahun lalu, 2022 aku jadi asisten suros di kapal yang stasioner. Itu aku 4 hari berturut-turut di atas kapal, beneran yang maksudnya pokoknya ngasisten di atas kapal, terus yang yaudah beneran merasakan dari yang gelombangnya tenang sampai gelombangnya tinggi, terus harus menangani orang yang mabuk laut kayak gitu. Itu beneran pengalaman yang sangat berkesan. Next, ini seru nih. Bicara tentang himpunan. Triton nih. Gimana sih peranan himpunan bagi kakak-kakak terutama di dunia perkuliahan? Iya, peranan Triton nih di dunia perkuliahan kakak. Siapa yang mau jawab duluan? Oke. Jadi gue boleh ini kan, gue semester 3 yang bawa koma. Jadi pas Diksar gue emang ini lancar di Diksar, tapi akhirnya kok bisa ngaruh segitunya gitu ke mata kuliah kan. Akhirnya gue benar-benar berkembang gitu, mulai berkembang di IMO. Jadi gue benar-benar kayak sama Kati, sama Kata sendiri benar-benar kayak membuka diri. Gue INTJ ya, pokoknya introvert yang benar-benar introvert gitu dari awal. Tapi akhirnya mulai dari semester 4 udah tuh gue mulai membuka diri. Akhirnya ngobrol di secret. Kalau misalkan orang ngobrol dulu tuh secret itu bukan di situ aja. Jadi di sebelah itu ada yang daerah dekat tangga kalian tuh, kalian ke atas secret itu ada tempat duduk lagi. Nah, gue ngobrol di situ. Ini banyak ngobrol sama orang di semester 5-nya lah. Gue mulai kayak berkembang banget gitu, istilahnya gue mulai ngerasa perkembangan, kayak gue tahu ngobrol sama orang tuh kayak gimana, kayak ya main kayak gimana gitu, ngurus tentang itu kayak gimana. Terus untuk itu himpunan. Nah kalau wisuda beda lagi. Gue wisuda LO seumur hidup gitu. Jadi beneran dari 2011 kakak gue sampai 14 itu gue semua yang LO-in. Dia beneran kayak akhirnya terbuka gitu wawasan yang lain dari sisi mereka yang telah wisuda ini. Sama orang tua wisudawan juga. Nah akhirnya bener-bener kayak dari sisi himpunan dan dari sisi panitia wisuda juga gue bener-bener kayak berkembang di situ. Akhirnya gitu. Sarjana LO ya kan berarti? Iya. Banyak tanya ke saya. Oke, next siapa yang mau cerita? Jadi aku deh. Mungkin kalau peran berhimpun terhadap kehidupan akademik itu yang pertama itu yang jelas mencairkan suasana antara sebagai adik tingkat. Lanjut lagi. Jadi kalau perasaan aku ya kalau misalkan ketemu di himpunan, nah kayak aku bersyukurnya kalau misalkan di HMO tuh kayak aku bisa menemukan kayak
kalau ada kakak tingkat ya maksudnya yang mana emang sefrekuensi atau misalnya minatnya yang sama maksudnya di bidang TA ya gitu ya. Contohnya aku shout out dulu buat Andre Sifandi, my best friend, my brother. Pokoknya aku belajar sama jadi kayak aku tuh kebetulan sama Andre kayak ngambil topik yang sama untuk TA, dan itu benar-benar kayak aku yang sama sekali kayak ngerjain MATLAB tuh beneran kayak sebego itu ngerjain MATLAB ya. Dia beneran kayak ngebimbing aku, beneran kayak tiap minggu tuh kita ketemu rajin, kayak emang udah jadwal khusus gitu lah kayak untuk belajar bareng, bimbingin. Kayak dia tuh beneran bimbing kedua aku itu loh, kayak aku bersyukur kayak aku bisa kenal sama Andre. Selain di luar aku kenal sama dia lewat OSKM kan, ternyata satu himpunan. Aku bersyukur banget kayak bisa kenalan kayak gitu untuk masalah akademiknya ya. Tapi untuk masalah non akademik perkuliahannya, HMO tuh beneran kayak aku bilang kayak tempat aku buat nge-explore diri aku, kayak buat keluar dari zona nyaman aku. Dimana aku dulu untuk pas SMA tuh anaknya sangat tidak aktif, kayak tidak ikut organisasi, nggak OSIS lah, pokoknya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aku beneran satu saat pas abis diksar tuh aku ingat aku ngajuin diri, tiba-tiba pengen jadi ketua wisuda April gitu. Kayak beneran aku ngajuin diri, kayak aku mikir kalau misalnya aku kayak gini terus kapan aku mau berkembang. Apalagi kayak aku tuh ada himpunan gitu, dan himpunan dan anggota yang sedikit. Kalau aku misalnya akan anggota himpunan, buat apa aku gitu di sini gitu. Ya udah aku berusaha untuk dari Wispril, terus tiba-tiba ketagihan ternyata. Habis dari Wispril tiba-tiba ke Poseidon, terus tiba-tiba nge-BP, ngediksat, jadi kadif-kadif itu loh, kayak beneran kayak aku kuliah tuh hanya untuk berhimpun di akhirnya kan. Terus akhirnya ya udah aku ngerasa kalau nggak ada HMO mungkin perkuliahan aku bakal garing kali, cuma belajar doang sih. Kalau aku sih sebenarnya ini sih kalau di Triton tuh awalnya awkward banget sih aku orangnya, kayak walaupun aku extrovert tapi kayak ngerasa tuh pas masuk tuh kayak masih agak-agak ada friksi gitu. Tapi makasih banget terutama ke Ina, terus ke Kalaka lah, sama ke Apip lah, udah benar-benar dia tuh bantuin banget aku gimana caranya hadapin di Triton gitu pelan-pelan. Terus lama-lama aku jadi tahu nih gini pelan-pelan, jadi aku bisa apa ya, bisa gaul, minimal aku proker juga bisa ikut pelan-pelan, apalagi di PP-nya Apip gitu. Terus di minimal terus juga aku apa ya, kayak ngobrol ke kating juga awalnya masih awkward gitu, cenderung awkward, tapi akhirnya bisa nyempetin gitu kan, bisa nyempetin waktunya gitu. Jadi kalau menurut aku sih di situ sih, dari apa ya, kapan lagi sih maksudnya kalau misalkan dari HMO tuh kayak mau kemana gitu, kalau apalagi soal akademik gitu atau yang non akademiknya ya, ternyata nggak cuma akademiknya doang gitu kan. Tadi kan sebelumnya kan cerita juga gitu, kalau misalkan apa di HMO kan juga termasuk kan banyak kan akademiknya gitu, dari aku ceritanya ternyata di non akademiknya ya aku bisa ya gitu, minimal aku bisa apa ya, bisa main, bisa ngobrol, terus bahkan sampai aktualisasi dirinya juga aku bisa gitu. Sempat juga ngurusin diksar untuk juga makasih banget lah terutama ke Apip nih, yang benar-benar itu best friend aku banget gitu waktu itu di HMO tuh, benar-benar sampai dia maju kahim juga aku bantu, sampai semuanya tuh benar-benar aku tuh berhubungan banget sama Apip tuh, sama Kalaka sama Ina. Makasih banget. Udah. Kalau aku di HMO tuh lebih sih bisa belajar berorganisasi gitu kan, karena kan aku nggak ikut unit. Kalau misalnya nggak di unit jadi mana lagi selain di himpunan, bisa belajar berorganisasi, bisa belajar ngurus ini itu, bisa belajar kerja ini itu. Sama HMO tuh lebih ke ini sih apa, tempat bermain juga sih. Poker, main kartu, nonton orang main pingpong gitu ya. Sama ini Nah, itu Saya saya banyak ikut salah-salah. doang. Banyak salah-salah. ya mungkin kalau aku kan sama yang disebut dengan yang lain ya. Jadi enak efek dari apa yang bisa dari HMO itu ibaratnya kalau lagi buntu nih laptopnya ini, kayaknya harus ngapain ya laptopnya, tinggal tanya himpunan aja. Soalnya asisten itu ya paling gampang dicari pasti di himpunan, di sekre. Soalnya tapi kalau asistennya emang udah tugas akhir ya nyarinya harus ke lab dia makanya. Jadi enaknya tuh ngebantu banget di akademik, jadi kayak nggak perlu repot-repot nyari-nyari kontak-kontak dulu, jadi tinggal kayak sekre ada langsung tanya aja di depan gitu. Terus sama mungkin bisa kayak apa untuk refreshing sih, karena di himpunan kan banyak tuh kalau lagi ada yang main gitu
table gitu, main poker gitu. Bisa kalau dulu itu ramai banget, bisa sampai 3 meja gitu ya. Itu main semua itu. Ini poker, ini remi, ini uno, apa banyak gitu. Sama dulu itu rebutan top kontak itu udah paling seru banget gitu. Karena paling jarang Iya, jarang banget. Apalagi pas praktikum tuh semester itu. Nah itu pak, pusing banget tuh kalau Anda, rebutan itu. Anda tuh. Jadi kayak baterai itu udah mau habis tapi nggak ada yang mau ngalah, gimana ya? Terus tiba-tiba ada yang usul gitu. Nah itu sebel itu pak. Sama ya serunya juga bisa main pingpong sih ya. Aku belajar main pingpong situ. Kalau gue tambahin dikit, gue pokoknya makasih banget sama jalan di Artata, jalan tank, jalan diganteng, jalan dicantik, jalan tik ya. Misalnya juga buat apa akademik, gue terima kasih juga buat apa namanya angkatan 2016 saya berganti dengan Mama sama Aneva. Ini nih master hidro dulu. Gue bantu gue lulus hidro di angkatan dia. Keren, benar keren. Di Eko tuh benar-benar berjasa ya kak, kehidupan biar gak garing gitu ya. Iya. Jadi yang lebih pusing, ngoprek banyak, terus di Eko larinya. Oke, next ini ada pertanyaan tentang program magang. Pernah nggak sih kakak itu ikut program magang dan magangnya di mana, terus ngapain aja? Oke, ini karena kalian magang, sorry aku. Jadi bukan magang sih ya, kalau di OC itu lebih ke KP, kerja praktek. Nah, sebenarnya kalau di OC itu kerja praktek itu nggak wajib. Nah, kecuali kalau aku sih ngambil karena aku lebih pengen ngalamin namanya terjun langsung ke dunia kerja, dan juga karena kena pandemi ya, jadi kayak masa gue online mulu gitu ya, bosen ya. Udah kira aku KP dengan teman-temanku berempat, aku sama David sama Tata sama Dangke. Nah itu KP-nya di P3GL, dulu namanya P3GL tapi sekarang udah berubah. Aku lupa namanya apa. P3GL itu tempat pusat penelitian pengembangan geologi kelautan, kalau misalnya itu yang singkatannya itu. Nah maksudnya gimana, jantanya itu ya itu pokoknya karena pandemi gitu ya. Jadi oh ya kebetulan itu ada yang sana tuh kerja di P3GL tuh dosen selam kita itu Bu asisten apa gitu. ya ya ada dosen selam Bu siapa aku lupa, maaf ibu, maaf banget rumahnya. Jadi aku tuh di sana ngapainnya aja sih, lebih ke karena kita nggak terjun langsung buat ngambil datanya ya, karena kan kita udah ngambil pakai data yang sedimen core di sana. Terus alasan kenapa ngambil di P3GL juga karena kita tuh dulu ngambilnya paleoceanografi ya, jadi kayak pengen lihat gimana sih prosesnya dan ngelihat. Kalau aku sih dulu topiknya tentang arus laut ya, arus lautnya di ribuan tahun yang lalu gimana. Dan itu tuh kayak belajar kayak, tapi belajarnya tuh nggak cuma langsung kayak tentang arus lautnya gimana, tapi itu beneran kayak ngolah bentuk apa namanya XRF, beneran pakai PSA, terus beneran pakai semua alat-alat itu beneran dicobain, walaupun pada akhirnya kita punya topik masing-masing. Jadi emang lebih KP itu emang beneran kayak kita mempelajari aja sih gimana caranya menggunakan si ilmu OC-nya kita itu ke bidang geologi fauna itu. Ya walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak nyambung, tapi masih ada hubungannya tentang kayak di arus, gitu. Iya, sambung-sambung aja lah. Oke. Nih mungkin next pertanyaan agak bikin demo juga nih. Gimana sih kak perjalanan TA kakak sampai bisa lulus? Tadi kan sidangnya pada 4 sampai 5 nih. Gimana nih perjalanannya? Ada yang mau cerita duluan? Jadi waktu itu kan akhir semester 6 tuh kondisinya beberapa anak 18 angkatan aku, oceanografi 2018 itu udah ada yang pada mulai terarahkan gitu, mau dosen pembimbing siapa atau topiknya siapa. Itu akhir semester 6 tuh udah pada mulai, sedangkan aku waktu itu yang masih enjoy-enjoynya kuliah itu kayak belum masuk aja, aku udah mau tingkat akhir gitu, belum masuk ke kepala. Jadi kayak yaudah, akhirnya dengan sangat menyesal aku melalaikan semester 7ku sebagai mahasiswa tingkat akhir, dan yaudah jadinya beneran aku nggak megang sama sekali tugas akhir atau bahkan mikirin topik atau dosen pembimbing aja, itu aku nggak di semester 7. Terus akhirnya di akhir semester 7 mulai
kegelisahannya kayak mulai gelisahnya mulai semakin meningkat, jadinya mulai mikirin, terus ya udah akhirnya dari situ mulai menghubungi dosen, mulai cari topik dan lain-lain, sampai akhirnya ada momen dimana aku 2 minggu atau 3 minggu sebelum seminar pertama itu aku sakit parah banget yang sampai harus yaudah akhirnya aku pulang ke rumah, terus aku bed rest sampai ada kayak 2 minggu lah, sampai seminggu sebelum seminar pertama tuh aku baru balik Bandung gitu. Terus itu beneran yang panik, cuma ya mau gimana, ya sakit kan siapa yang mau minta sih. Ya udah akhirnya tetap dibantu sama teman-teman juga, latihan kayak gitu tetap dibantu, akhirnya terlewati seminar 1, 2, terus demot lagi. Ada mau akhir ya? Terakhir. Demot lagi, kebuang lagi tuh 2 bulan, 3 bulan, terus ya udah akhirnya bangkit lagi karena merasa tertinggal dan ya udah nggak bisa kalau gini-gini terus. Ya udah akhirnya memacu diri sendiri, jadinya mulai menemukan pace mengerjakan tugas akhir yang bisa dinikmati itu seperti apa, itu aku akhirnya menemukan. Terus ya udah seminar maju tuh seminar ketiga, habis seminar ketiga, nah ini gongnya guys, seminar ketiga aku ada yang bilang ada apa sih, review ya, bukan, adalah pokoknya catatan dari beberapa dari penguji yang bilang kalau Safina Gama kalau besok belum ngerti ini nggak usah maju seminar akhir. Udah langsung aku yang kayak langsung. Sedangkan teman-teman aku tuh yang udah masa revisinya nggak begitu banyak. Sebenarnya aku juga revisinya tuh nggak banyak. Cuma karena satu kalimat itu tuh aku langsung down banget gitu. Jadi kayak ya Allah nggak mau maju lagi. Kayak udah gitu. Kalau TA sih sebenarnya aku sebelum semester 6 tuh pas semester 6 kayak pertengahan tuh aku udah punya dosbing. Karena kebetulan ya Bu Rima, aku juga akrab sama Bu Rima. Tapi waktu itu aku masih kayak bingung, aku pengen dosbingnya tapi nggak tahu topiknya apa gitu kan. Tapi yang aku tahu, aku pengen tuh tentang kenaikan muka air laut gitu. Sampai akhirnya aku belajar paleo, ternyata paleo itu kan seru juga ya, kayak tentang masa lampau, dan aku nggak mau banyak fisika, aku nggak suka pokoknya hitung-hitungan gitu benci banget pokoknya. Akhirnya aku ya udah, ternyata paleo seru juga, kayak kayak bisa belajar tentang masa lampau, tentang efeknya untuk masa depan gimana. Oleh karena itu aku ngusulin ke Bu Rima, Bu gimana kalau saya ngambil tentang kenaikan muka air laut tapi dihubungin dengan paleo. Ya udah bagus gitu kan. Oke, yaudah itu dapat tuh kayak berjalan dengan aman. Tapi semester 7 semua berawal di semester 7 seperti Gama juga. Semester 7 aku ngapa-ngapain dengan bodohnya, kayak gue tuh nggak tahu kayak kalau tuh ngapain gitu ya, kayak yaudah gue diem doang. Sampai akhirnya di akhir semester 7 gue nanya ke Bu Rima, Bu, ini saya boleh ngerjain kalau sekarang? Ya kerja dari awal nggak apa-apa Bel gitu kan. Sama ini gue menyanyikan waktu untuk ngerjain kolo. Jadi ya udah, gue baru ngerjain kolo tuh di akhir semester 7 beneran kayak ngerjain. Dan sebenarnya struggle gue ngerjain TA tuh bukan masalah tentang pengerjaannya gimana sih, lebih ke prosesnya. Kayak aku sebenarnya kelar buat draft kolokium tuh di awal Januari, yang harusnya aku udah sidang di Januari, tapi ternyata pengurusnya ganti, yang sebelumnya Pak Ijal ganti pokoknya ganti gitu kan. Jadi kayak prosesnya tuh sangat sangat mengejutkan untuk intinya. Kayak yang harusnya aku masukin langsung dapat sidang, ternyata aku harus menunggu 3 bulan ya, nunggu 3 bulan di bulan Maret. Jadi aku nganggur lagi sampai Maret gitu. Terus akhirnya harus sidang. Terus akhirnya ya udah, karena kan terjadwal lah, jadi lanjut lagi yang kolo keduanya di Mei ya kalau nggak salah. Nah terus ya udah aku ngerjain kayak biasa. Yang mungkin struggle-nya dikit sih kayak karena paleo ya, struggle di aku itu aku nggak punya referensi sama sekali. Jadi ini sebenarnya mau di Indonesia atau di jurnal internasional nggak ada yang bahas topik tentang kenaikan muka air kenaikan muka air laut di masa lampau, khususnya di Mid Holocene. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan di negara lain pun nggak ada bahas tentang itu gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku beneran sama Bu Rima tuh lama kayak mikirin apakah ini udah oke atau belum, dan segalanya itu yang bikin agak lama juga sih, kayak proses kayak berapa kali ganti metode dan sampai akhirnya nemu yang pas.
Nah terus dramanya lagi ketika semester pendek. Jadi aku beberapa temen aku ngambil semester pendek, tapi ternyata aku sama teman-teman aku nggak sidang semester pendek. Jadi kayak kita wasting time untuk wasting money juga sebenarnya untuk semester pendek tapi jadinya nggak sidang di semester pendek. Dan ternyata pas di semester 9 tuh nggak ada sidang sama sekali lagi. Jadi kita kayak yang lain tuh kayak pada bingung kan gimana, kayak kalau gitu kan kita harus bayar, sedangkan kita ini tim tidak mau ingin membayar karena buat apa bayar lebih sedangkan kita cuma butuh sidang doang gitu kan. Ya udah akhirnya aku dan teman-teman tuh memaksakan diri untuk pokoknya kita harus sidang sebelum pergantian semester. Ya walaupun akhirnya mepet-mepet juga ya sidang akhirnya di awal semester yang berat ngebut banget, tapi alhamdulillah ya kita semua lulus ada di sini. Itu perjuangannya. Lagi mau bisa kerjaan. Kalau aku sih apa ya, aku tuh sebenarnya udah dari semester 6 ya udah kepikiran gitu, udah belajar GIS gitu, udah belajar satelit itu udah dari semester 6 udah benar-benar udah ngedalamin ArcGIS ArcMap gitu, karena aku juga jujur aku sendiri juga kurang suka model sih, karena kalau aku pengerjaannya tuh kalau model tuh nggak pasti, kalau udah tiap ngerjain model terus ditunggu 1 hari pasti ada gagalnya gitu. Jadi itu aku benar-benar tinggalin dan aku benar-benar udah fokusnya tuh ke satelit gitu, udah ke penginderaan jauh. Nah terus juga aku juga fokusnya juga kan ke sumber daya laut, ke perikanan itu. Makanya jadi benar-benar semester 7 tuh aku tuh udah dideketin sama Bu Susan gitu, kayak mau TA-nya apa gini kan. Kedua Bu Susannya juga kan pas juga kan keilmuannya cabang keilmuannya kan di situ. Nah terus juga di situ kan ya alhamdulillah tuh aku lancar, udah ngerjain kolonnya udah lancar. Terus juga awal-awal banget aku juga sidang kolonnya udah awal banget. Nah tapi kan malangnya juga Januari kan aku kena musibah juga tuh di situ. Nah jadinya benar-benar apa ya, nunda banget itu 5 bulan tuh aku udah nunda banget. 1 semester tuh udah aku nunda banget. Terus laptopnya juga hilang, HP-nya juga hilang semua pokoknya. Nah di situ jadi aku benar-benar gak ada backupan. Di situ juga kayak habis selesai urusan di sana tuh benar-benar aku kan urusan di sini juga belum kelar gitu, nonaktif juga 1 tahun gitu, disuruh nonaktif supaya nyelesain sidang etik juga gitu ke rektorat gitu. Jadi ya udah aku benar-benar di situ nggak ngerjain apa-apa, benar-benar aku demot banget, nggak tahu kepikiran apa-apa. Laptopnya hilang juga, aku lapor juga nggak ada kejelasan juga. Jadi ya udah di situ udah pas itu udah selesai, rektor ada SK juga, ya udah alhamdulillah aku bisa lanjut. Nah itu tuh aku juga ternyata di semester 8 juga masih ada SKS yang belum aku ambil gitu, makanya aku beberapa ngambil kuliah itu, termasuk ambil Kapsel juga sama Bella juga kan aku bareng kan. Terus beberapa juga itu aku ikut. Terus ya udah jadi aku ngulangin banget itu, jadi ngulangin banget TA-nya, nggak ganti topik sih. Awalnya sih Ibu tuh nawarin gitu ganti topik aja ya gini, terus aku bilang enggak, malah akunya nggak mau, aku tetap mau topik itu karena aku juga suka kan topik itu. Terus nyambungin juga tuh dari penginderaan jauh itu, nyambungin ke data perikanannya juga di mana, apakah dari daerah situ perikanannya produktivitasnya tinggi atau enggak, itu benar-benar itu aku cocok gitu. Nah awalnya juga kan ngolah datanya 10 tahun, terus aku nawarin karena ini juga udah lama Bu, jadinya aku nawar 3 tahun gitu, data scale-nya 3 tahun aja. Ya udah alhamdulillah gitu. Ya udah di situ akhirnya aku ngerjain itu awalnya, jadi karena itu semua udah clear, kuliahnya udah clear, terus akhirnya TA-nya juga udah clear walaupun lama gitu. Jadi ya udah baik gitu, alhamdulillah. Itu aja. Kalau aku kan awalnya target lulus tuh Juli 2021. Di semester 7 awal tuh langsung cari kan dosen, aduh aku pengen sama PAI, jadi langsung kontak PAI, apapun topiknya pokoknya sama PAI. Akhirnya dikasihlah awalnya tuh topik tentang perubahan garis pantai, tapi ngerjainnya bukan dengan satelit, bukan dengan citra satelit, tapi menggunakan model numerik gitu, model numerik. Nah dicobalah baca referensinya kan dikasih sama PAI. Terus dicoba juga dikerjain, ternyata nggak bisa-bisa nih. Nah akhirnya kata PAI, udah Bil, daripada lama-lama mending ganti aja metodenya gitu ya, ganti metode yang kedua. Ternyata nggak bisa juga, akhirnya ganti lagi. Itu tuh udah 1 tahun, pokoknya udah lama lah pokoknya. Jadi Juli 2021 udah lewat ya,
udah lewat, terus akhirnya ganti metode, cobain kerjain, ternyata nggak bisa lagi, akhirnya ganti metode lagi yang ketiga, yang satelit, yang tugas akhir yang selesai ini. Nah itu juga, tapi kan karena udah ganti metode beberapa kali, jadinya aduh males lah ya tugas akhir ini kan nggak selesai, jadi molor lah sampai Januari kemarin gitu kan, sampai Januari 2023. Akhirnya di situ aku coba ingat lagi nih, wah tujuan aku masuk kuliah apa nih, pengen cari kerja. Terus yang kedua tadi kan orang tua gitu. Jadi oke, aku mulai kerjain dan akhirnya bisa selesai di bulan April ini dengan metode yang yang terakhir itu. Kalau aku mungkin TA ya, aku mungkin kalau dari awal tuh di semester 7 itu belum kepikir tuh mau apa sama sekali. Jadi kayak mau gimana ya, terus juga dosennya aku masih bingung. Awalnya tuh aku pengen Bu Rima, cuman waktu ngechat ditolak, disuruh ngechat. Jadi awalnya Bu Rima cuma bilang gini, kamu chat dulu PRK, kalau diterima PRK ya udah, kalau nggak terima saya mau. Jadi aku coba chat PRK, diterima, terus dapat topik tuh. Topiknya waktu itu tentang model hidrostatik pakai MLGCL. Itu sebenarnya aku juga bingung sih apa, cuman dikasih tahu kalau itu sebenarnya bukan topik S1. Karena itu adalah S3. Nah, itu ada topik S3. Jadi semangat yang masih MLGCM, Laila sama Farid. Nah, itu aku tuh sebenarnya udah sampai setting model udah bisa. Cuma ya udah habis itu ngedraft kan. Ya udah yang aku ceritain tadi, laptop aku rusak, draftku hilang semua, jadi aku demot. Aku sempet kayak nggak mau kata-katakan, bahkan kayak di chat PRK itu aku nggak bagus yang kebaca sama sekali. Cuman kayak jarak beberapa hari itu jarak beberapa bulan di chat tuh sama teman sebimbinganku Lulu, itu disuruh baca chat PRK kalau nggak mau dikeluarin dari bimbingan. Ya udah aku baca karena dia langsung Diancam ya? iya diancam tuh. Jadi akhirnya udah kerjain, katanya nggak apa-apa lah kamu nggak draft dulu ya itu. Cuman permasalahannya di model ini itu tuh blow up mulu, bahkan kecepatan arus 500 meter per second nggak mungkin deh ya. Jadi kayak ya udah akhirnya pusing banget. Kayak di Februari tahun lalu itu ditawarin mau ganti topik nggak, itu bener banget waktu aku ulang tahun, jadi kayak hadiah ulang tahun aku itu ganti topik. Topik baru, jadi tahun itu ada topik kan kalau kita Indrajet kebanyakan kalau kita interpolasi data kosong pakai kerigingan ya, atau mungkin di interpolasi linear biasa gitu. Nah itu kan kayak hubungannya harus pilih salah satu, mau spasial atau temporal. Nah, di situ aku dicoba tuh pakai topik baru tentang kayak IOF. Kalau IOF kan biasanya untuk analisis data kan, bukan. Nah ini dicoba untuk ngisi data kosong. Nah, disitulah akhirnya udah kerja mulai Maret itu. Kayak aku juga waktu ngedraft juga bener bangun candi juga, karena deadline pengumuman waktu itu jam 10 pagi ya. Itu 7 malam aku belum bikin sama sekali. Jadi bangun candi bareng, untungnya ada barengannya dulu sama Reno. Jadi ya bangun candi bisa. Terus tapi waktu presentasi ya kena lagi, karena topik aku itu kan ibaratnya kalau di Indonesia tuh belum ada sama sekali yang pakai DINOF. Jadi kayak ya dosen-dosen itu pada skeptis banget gitu, emang bisa pakai interpolasi. Oke, kalau dari gua sendiri tuh gua polanya telat ya. Berarti hitungannya semester ke-9 gua follow. Semester 9 gua follow, semester 10 gua ambil TA. Nah, itu gua tuh udah ngambil tuh namanya bukan kompre gue udah ambil tuh, gue udah lulus kan. Kayak gue awalnya mau modeling, ada preferensinya dari Bu Rima, tetap COVID, jadi gue nggak gue nggak bisa langsung konfirmasi gitu sama Bu Rima ini modelnya kayak gimana. Dan juga setelah gue cari-cari juga referensi dari ternyata nggak ada gitu yang sama kayak gue, jadi struggle di situ setahun. Dan ketika itu ditawarin tuh mau ganti topik, topik ini gue analisis arus laut di selatan Jawa. Sebenarnya banyak jurnal dan
referensinya banyak lah. Tapi pokoknya di awal 2021 tuh gue nembak banget 6 bulan udah langsung. Akhirnya bulan terakhir 2021 gue mulai ini lagi, dan gue bahkan mulai ke Bandung lagi. Tapi ada aja jalan yang ngalangin gitu, kayak gue kebentur di masalah biaya. Yang kedua, gue juga ini nih pas ini ya tahun 2022 tuh nangis dilihat. gue nggak nangis, ada yang nangis. Serius gue nangis jangan nangis. Tapi bener-bener kayak desperate gitu. Sidang kemajuan 1 diancem, bener-bener diancem. Kamu mau DO, kamu mau mengundurkan diri atau lanjut. Nah, akhirnya dari 3 orang ini, gue Araya ya, gue yang paling parah. Ganti metode 5 hari doang selesai harus. Gila gak tuh? Metode, tambahin metode 5 hari. Metodenya tau gak? Gila ya? Kalau kalian tahu. Langka ya. Hah? Langka ya. Ya itu susah. Bener-bener kayak, jadi Kalau untuk anak gue bener-bener banget. Soalnya harus di terima kasih banget sama ini pokoknya. Bantu. Karena dia di New York kan, jadi ya tanda dasarnya tahu dia. Jadi bener-bener gue kayak 5 hari itu bener-bener tidur gue cuma bisa 4 jam, serius. Jadi kayak di hari kedua ketiga tuh gue tidur 4 jam. Akhirnya, nah habis itu setelah itu baru kayak ada jeda dikit, karena itu ada surat tuh buat ini, buat dikasih ke di bawah. di bawah ya ke rektorat. Kira udah jeda, gua belum ada kepastian dari penguji gua, sedangkan Araya udah gitu. Jadi metode gua gimana? Kalau misalnya belum dia oleh penguji kan, kalau gue ya, kalau belum dia oleh penguji gue nggak bisa maju otomatis. Ya gue arah sama Yaya Oktober, gue baru bisa sidang kedua tuh November, sidang ketiga Desember. Kira habis. Baik, kita Makanya sangat roller coaster banget ya kalau masalah TA emang ya. Kalau lihat itu bingung banget tuh, di lab juga kayak bertiga ya. Ini gak kabar-kabarin kalau lagi sidang. Aku buka, lagi sidang tuh. Oh, sering dilihat ya? Iya. Kan dia masih online kan, jadi kayak di Zoom gitu. Terus aku setelahnya tiba-tiba aku bingung, kenapa nangis? Sama Andreas? Enggak. sama dia, Gua Araya ya di Osman. Osman. Oke nih, boleh dong Kak kasih satu kata penyemangat nih masing-masing buat para pejuang TA khususnya angkatan 2019. Dari siapa dulu? Dari Kabiri dulu. Satu kata loh. Iya, satu kata. Satu kata. Iya, satu kata. Satu kalimat. Satu kata. Biar seru, biar seru. Semangat. Gimana gitu? Next. Keep strong. Kuat. Bisa. yakin sih. Sabar. Sabar. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih orang-orang tertentu nih yang berjasa banget buat Kakak Fani, terutama selama di kuliah di OSE atau enggak pas ujian TA gitu? Boleh ucapin selamatnya nih di video ini barangkali dia lihat. Aku mau Shout out. Yang jelas pertama itu buat keluarga ya, orang tua sama kakak-kakak aku kayak ntar pemilu gimana dong ya, pokoknya makasih udah kayak selalu nyemangatin diriku ini yang terlihat sangat nyantai, lemah, sampai bahkan yang bikin panik itu kalau gue kayak mati gue kok nyantai-nyantai aja sih, gue nya kayak terlihat berleha-leha. Tapi intinya makasih udah selalu support, mau itu moral ataupun juga segala kebutuhan akademik itu buat gue. Terus di luar itu gue mau bilang makasih buat Agastia Sagara yang jelas nemenin perjalanan gue di HMO dari nol banget sampai akhirnya gue bisa lulus. Mungkin shout out untuk orang-orang di Agastia Sagara yang paling berjasa itu ada Tata, ada Hani, Ainun, Mae, terus Reno,
pokoknya, dan juga jalan BP HM Council ITB. Jajan DP. Juga. Soalnya itu sangat apa ya, bisa bikin apa ya, kayak gue menjalani di OC itu sangat dengan happy ya, udah kita susah senang bersama, tapi intinya kita bisa lah ngejalanin itu dengan apa ya, senang lah pokoknya, akhirnya sampai begini juga. Terus mungkin untuk saya itu ucapan terima kasih juga buat lagi Andre lagi karena itu beneran, kalau nggak ada Andre kayaknya gue nggak tahu deh gue lulus kapan, soalnya beneran dia sebesar itu jasanya buat gue, kayaknya nggak bisa diucapin dengan makasih doang gitu. Terus terus Bu Rima terutama, kayak Bu Rima menjadi apa ya, panutan aku selama di OC ya, kayaknya kayak aku ngeliat sosok Bu Rima tuh udah beneran kayak inspiring, apalagi di bidang paleo, karena yang tentunya dosen yang emang ahli di bidang paleo dan dia sangat menjelaskan paleo dengan sangat passionate ya. Jadi kayak aku juga pengen, insya Allah ya kalau bisa ya pengen terus beliau. Amin. Amin. Siapa tahu gue dosen ini ya, G3. Oh benar. Terus mungkin di luar dari dari OC ya, temen aku ada namanya Caca. Caca kalau kamu nonton, ntar aku share link ini ke kamu harus nonton. Makasih juga nemenin gue dari zaman TPB. Pokoknya segalanya, teman-teman FITB gue juga makasih udah nemenin. Dan untuk selain manusia ya, ini makasih juga untuk cowok-cowok Koreaku, terus juga untuk cowok gepeng seperti Genshin Impact, terus belum terima kasih karena kalian, kalau tanpa kalian kayaknya gue udah stres di sini, dan gue akhirnya bisa menemukan hobi baru gue, yaitu untuk penderling dan juga ngowibu. Oke. Terima kasih untuk semua pihak. Pulang. Mungkin terima kasih mungkin pertama pasti ke kedua orang tua ya, karena udah ngasih support baik material, moral, dan juga pasti support ekonomi. Jadi kayak ya kalau nggak ada orang tua aku paling ya nggak mungkin aku bisa sampai sekarang di sini. Juga terima kasih juga untuk kedua adik aku yang udah ngasih semangat juga. Sama mungkin pertama dari keluarga aku, dari sepupu aku Kang Heri yang udah ngasih izin saya untuk tinggal di tempatnya. Jadi saya terbebas dari biaya kos. Terus aku juga mau terima kasih juga pada PRK udah sabar, udah mau ngebimbing aku dari awal, dari kayak aku bodoh banget masalah model sampai ganti topi, juga sampai juga masih mau bimbing meskipun aku udah kehilangan. Juga terima kasih juga buat Kak Tami yang udah selalu aku repotin di lab. Ya tiap malam mesti aku diusir. Terus mungkin kalau untuk yang itu juga ke Arneva karena udah membantu banget selama di OSEC, terutama mungkin ke Mutakin karena selama stres TA selalu ngajakin jalan-jalan. Makasih. Ke Garut. Iya, Garut. Juga mungkin kalau untuk yang selain di ITB itu aku mau terima kasih juga ke teman friendlistku Genshin, Revina, semoga lihat ya ntar ya. Kasih linknya. Kalau aku terima kasih pada sama sih overall ke orang tua juga, karena orang tua udah mendukung secara akademik juga, udah support juga, selalu nanyain progres akademik, terus non akademik juga membantu banget, totalitas banget, terutama pas waktu aku musibah juga bantu banget, apalagi nyari aku pengacara, terus sampai keluar kota pun juga benar-benar memperjuangkan aku banget. Itu terima kasih banget ke orang tua aku. Terus kedua terima kasih ke teman-teman di HMO ini, membantu banget di ini, membantu banget, terutama ke Sewa Ganti Awama tentunya, ke ya kalau aku sebutin sih pertama ke Afif ya. Kalau ke Afif tuh benar-benar dari awal kenal di kampus tuh benar-benar dia tuh ngedamping banget aku gitu, ngedamping banget aku secara akademik juga dan non akademik juga. Terus ke Upat juga, ke Dimas juga, wisudawan sekarang juga, dia yang nemenin aku gitu loh sehabis aku kena musibah gitu, karena cuma dia aja gitu loh, sisanya gitu kan yang lain udah pernah lulus ya, dia udah bantu juga gitu secara akademik itu, bantu banget gitu. Terus ke Kalaka juga, terus ke Ina, terus ke semua lah pokoknya, ke semua yang tertentu itu. Terus juga terus aku juga makasih banget ke
khususan gitu, tentang khususan tuh ternyata tuh bantu aku gitu. Dia shock banget, dia tuh udah nganggap aku tuh jujur sih udah kayak anak sendiri gitu, kayak dia tuh udah shock, udah bantu banget itu, udah sampai buat satgas gitu, buat apa buat apa ya, diskusiin ke rektorat gitu keputusan aku gimana. Dia yang buat keputusannya sama Bu Iko gitu, terus sama Pak Irwan juga, sama apa ya, sama wadekan juga bantu aku. Itu makasih banget gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin aku nggak tahu sih perantaranya siapa gitu. Pasti pengacara aku juga pasti bingung juga sih gimana connect-nya gitu ke rektorat tuh gimana gitu. Itu benar-benar makasih banget, itu berjasa banget gitu loh. Terus juga ya tadi kan ya, saya hormati juga udah bantu ya. Terus terakhir kalau di luar OSE, aku kebetulan dekat juga sama Nada, yang Nada Sarpania Sulaira itu presiden KM 2015, itu juga bantu banget aku. Dia tuh partner aku dari masa di OSKM, itu partner aku. Dia ngedamping banget, ini sih ngedamping banget, ngegerakin teman-temannya sih supaya apa ya, bantu gimana supaya keputusan itu seperti apa gitu. Waktu aku dari musibah dalam apa itu juga main bareng juga, pokoknya diajak curhat juga enak banget gitu. Terus ke siapa ya, pokoknya 3 orang nih yang banyak sih di luar juga ya, yang aku sebutin mungkin 3 orang ya, beberapa tenaga. Terus ke Dea juga makasih banget ya, udah tulus banget lah bantu aku. Sama satunya mungkin teman SMP namanya Ika ya, itu makasih banget itu. Sesudah aku kena musibah juga dia tuh apa ya, sumber mental health aku banget gitu. Jadi dia yang apa yang mengembalikan kesehatan mental aku gitu. Tanpa aku ke psikolog tuh kayak dia tuh apa ya, selalu jadi tempat curhat, tempat benar-benar tempat apa ya, tempat yang bisa menarik peminatnya sama gitu, kayak misalkan badminton atau film gitu. Benar-benar aku tuh gak cuma hal-hal stres aku tuh jadi hilang gitu. Gara-gara itu kan mungkin karena teman-temanku udah pada lulus juga ya, saya waktu juga kan terbatas gitu hanya akademik aja, dan dia tuh benar-benar supportnya tuh gak cuma itu doang gitu, hal-hal yang seperti itu juga support gitu sih. Nitip ya ini videonya. Oke, sip. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least, pesan dan wejangan nih buat mahasiswa oceanografi yang lagi berkuliah, terus khususnya juga angkatan 2019 nih yang lagi TA, terus angkatan 2020 yang akan TA, terus angkatan 21 yang akan memasuki semester 5. Ini boleh nih wejangan nih dari siapa? Orang. Oke, kalau dari gua dari ini dulu ya. Kalau semester 3 jalanin aja, dikisarkan itu. Kalian jalan. Jangan sampai hantam ke akademik kayak gua, jangan sampai. Nah, ke semester 4 itu masa transisi, bener deh. Kayak praktikum ada, santainya juga ada. Jadi di situ adalah menurut gua tempat kalian mengetahui diri kalian sendiri, know yourself better di situ. Apakah kalian yang tipe kerjain praktikum langsung sekalian jadi, apakah kalian yang bersantai-santai dulu, apakah kalian yang nyicil dulu, itu benar-benar di semester 4 biar bisa siap di semester 5. Semester 6 boleh emang itu semester happy tapi jangan sampai loss banget gitu, karena gue nggak tahu ya, mungkin apakah sering banget ya, mungkin kayak Gama misalkan semester dunia blank gitu kan, mungkin dari semester 6-nya. Kalau dari kacamata gue mungkin dari semester 6-nya bener-bener kan jalan-jalan doang, nggak mikir ilmunya. Kalau dari gue kayak gitu. Terus PA ya rutin kata dosen, jangan sampai kalian dicari, kalian harus cari. Tuh, jangan sampai kalian dicari ya, yang harus mencari. Ini kan kalau untuk yang belum TA ya semangat aja, kalian kuliahnya kerjain semua yang harus dikerjakan. Jangan lupa main ke himpunan, main itu main poker, TikTok ya gitu. Untuk yang TA ada beberapa nih. Untuk yang TA yang pertama, untuk memilih topik, kalian jangan lihat ke wah teman ini kerjain model nih keren kan, teman ini misalnya ngerjain yang lain kurang keren. Nah, kalian jangan lihat
tren atau enggaknya topik teman-teman kalian, tapi kalian pilih topik yang memang kalian suka kerjainnya gitu. Terus yang kedua, kalian kalau misalnya mau bimbingan nih, jangan tunggu sampai kerjaan kalian sempurna dulu gitu, karena kan ya fungsinya bimbingan kalian untuk bertanya, untuk konsultasi gitu kan gimana. Kalau misalnya kalian pengen yang kalian kerjain sempurna dulu baru bimbingan, ya nanti susah gitu, bakal lama gitu. Itu sih kalau dari pengalamanku kayak gitu sih. Jadi kalian pokoknya kalau ada bingung tanya aja pada satu bimbing, karena ya itu fungsinya. Ya intinya mas semangat lah untuk semuanya. Oke. Mungkin karena sebagaimana itu aku mau untuk dua sudut pandang dulu ya bagi teman-teman sebagai mahasiswa. Menurut aku mau itu semester 3, 4, 5, 6 sampai tingkat akhir itu menurut aku akan ada masanya akan ada tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin emang banyak yang bilang semester 5 nya maksudnya itu neraka, cuma bagi anak semester 3 pun neraka gitu nggak sih, semester 4 pun neraka gitu ya. Maksudnya jangan terlalu berpacu sama omongan orang, dan ya udah, karena emang semua permasalahan semua semester menurut aku ada tantangannya masing-masing, jadi ya udah dihadapi aja walaupun terseok-seok, walaupun harus minta bantuan teman, bantuan orang lain, itu nggak apa-apa. Yang penting dikerjain aja, dihadapi lah semesternya, diselesaikan, dan jangan, kalau bisa sih sebaiknya jangan ngulang karena itu bakal memperpanjang urusannya. Terus buat yang tugas akhir juga ya udah semangat, ya mau nggak mau harus dikerjain gitu sampai lulus. Ingat lagi alasannya kenapa harus selesai. Terus kalau sebagai masa HMO, aku pesannya mungkin ada baiknya kita sering-sering memaknai, selalu memaknai himpunan kita sendiri. Masa contohnya dari logonya aja, masa salah satunya menurut aku yang paling penting itu segitiga terbuka. Kenapa menurut aku sebenarnya itu harus selalu memaknai, ya udah karena itu kan identitas himpunan kita. Jadi ya udah perubahan akan selalu terjadi, jadi ya kenapa kita nggak membuka terhadap hal yang lebih baik gitu. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Makasih banget buat Kak Kilang, Kak Raka, Kak Gama, Kak Bella, Kak Vero, Kak Billy yang udah nyempatin waktunya buat ngobrol-ngobrol dan ngasih ya cerita-cerita dikit lah perjalanan terutama di TA-nya nih udah sampai lulus di wisuda April ini. Semoga cepat-cepat dapat kerja. Amin, ya Allah. Amin. Terus yang mau S2 bisa dapat beasiswa S2. Amin. Terus juga jadi salam satu ya, ending jodoh. Amin. Amin. Pokoknya selalu bahagia dan diberikan selalu kesehatan. Amin. Terus buat temen-temen Mas HMO, diingat lagi pesan-pesannya, jangan lupa untuk berhimpun, terus jangan lupa untuk selalu ngumpul-ngumpul, bermain, dan semangat terus menjalankan kuliahnya. Dan akhir kata, aku Kanti, Triton 22065, pamit undur diri dan see you di konten arak-arakan nanti. Dadah!